Assalamualaikum. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Putri. Jadi sebelum gue mau ngebahas atau sharing soal suatu topik, sebelumnya gue ingin mengucapkan banyak terima kasih buat 100 subscriber. Terima kasih buat yang udah ngedukung, yang udah mensupport, dan mohon maaf kalau videonya mungkin masih banyak kekurangan, masih terlihat kaku banget gitu kan, atau mungkin omongannya masih muter-muter gitu, masih bikin bingung gitu. Mohon maaf sekali lagi. Semoga juga kedepannya bisa jauh lebih baik, bisa lebih banyak bermanfaat buat kalian, bisa mungkin ngebantu kalian dalam hal sharing-sharing, cerita-cerita, dan apapun mungkin yang kalian rasakan bisa berbagi di gue gitu kan. Sekali lagi terima kasih buat yang udah ngedukung, buat yang udah nge-subscribe. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik. Oke, jadi pada kali ini gue mau ngebahas suatu topik tentang merasakan kekecewaan. Rasa kecewa atau sebuah kekecewaan yang dirasakan mungkin ya. Mungkin sebelum kita masuk ke suatu topiknya, lebih baik kita simak dulu yuk. Menyadari rasa kecewa yang dirasakan itu bukan hanya yang hadir di saat kita bercerita, tapi bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi apa saja yang terjadi di dalam diri maupun di luar diri. Mungkin bisa teman-teman semua cek kembali atau mencoba mencari tahu penyebab rasa kecewa itu muncul. Sampai akhirnya kalian bisa menemukan suatu solusi yang tepat agar dapat mengurangi hingga menghilangkan rasa kecewa yang dirasakan dengan sistem the position. Manusia seringkali bertanya tentang siapa diri mereka tanpa disadari penilaian orang lain lah yang jadi salah satu pembentuk identitas diri manusia. Penilaian diri sendiri dan orang lain ini ternyata mendatangkan sebuah nilai atau value yang dipahami oleh manusia itu sendiri dan sangat dijadikan patokan dalam menjalani kehidupan. Sebenarnya ini adalah hasil akurasi dari sebuah value yang mereka miliki, yang sebenarnya tergantung dari manusia itu sendiri, apakah menyadari atau tidak. Oke, sebenarnya dalam pembahasan kali ini ada hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu ekspektasi. Oke, berhubungan dengan ekspektasi, ini mungkin bisa dibilang bagi gue nyambung sih ya kalimatnya. Yaitu gue takut banget nih sama yang namanya ekspektasi karena gue takut kecewa. Jadi kata kecewa ini menjadi salah satu kata atau kalimat yang sangat menakutkan mungkin ya, dimana padahal kecewa ini adalah salah satu perasaan emosi yang mungkin ada orang menyadari, ada yang tidak, karena sifatnya tidak kelihatan tetapi hanya bisa kita rasakan. Dan juga selain itu, sebenarnya orang-orang yang sedang mengalami kecewa itu sedang mengalami perasaan adanya pembatas antara sebuah ekspektasi dengan realita. Nah, masing-masing orang tuh kan punya cara respon yang berbeda-beda gitu kan. Salah satunya dengan cara dari rasa kecewa ini, salah satu responnya itu mungkin dengan cara sebuah motivasi. Jadi memang motivasi itu tidak hanya semata-mata muncul begitu saja tanpa kita tahu penyebabnya. Mungkin ada penyebabnya gitu, tidak mungkin tidak ada. Suatu permasalahan, suatu apa yang kita rasakan itu pasti ada penyebabnya. Tapi di saat kita mungkin sedang sulit untuk mengontrol diri kita, perasaan kita, emosi kita, penyebab itu mungkin lagi sedang sulit kita cari atau kita rasakan penyebabnya.
Tapi jika kita sudah tenang, pikiran sudah mulai jernih, itu perlahan-lahan penyebab itu mungkin bisa kita cari tahu, bisa kita pikir-pikir kembali gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah sebuah motivasi. Jadi memang motivasi itu tidak hanya semata-mata muncul begitu saja. Misalnya, karena ada kewajiban tetapi memang kita suka dan nyaman menjalaninya. Mungkin juga karena ada suatu cinta. Cinta di sini itu general ya, luas maknanya. Bisa cinta suatu karena pekerjaan, bisa cinta karena keluarga, bahkan bisa cinta karena seseorang gitu kan. Jadi dari motivasi itulah kita bisa meningkatkan energi positif buat diri kita, supaya mungkin rasa kecewa yang kita rasakan sebelumnya berangsur-angsur menghilang. Nah, jika kita menjalani sesuatu karena adanya sebuah motivasi yang kuat gitu ya, itu bisa menjadi energi positif buat kita sendiri dan bisa membuat rasa kecewa itu menjadi suatu hal yang positif. Jadi dari rasa kecewa itu kita bisa mendapatkan suatu pengalaman dan juga pembelajaran. Jadi rasa kecewa itu tidak selalu dalam hal negatif. Jika kita sudah menemukan penyebabnya, jika kita sudah tahu penyebabnya, kita sudah menemukan solusinya, suatu rasa kecewa itu bisa merubah menjadi suatu yang positif dan energi positif buat diri kita sendiri. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan untuk kali ini. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mungkin topik kali ini bisa menambahkan suatu ilmu dan juga bermanfaat buat kalian. Bye bye.